Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana menyajikan proses kerja pengujian prototipe produk barang dan jasa. Nah, diawali dari Ibu sudah menyajikan ada 2 tayangan video yang nanti kalian bisa buka sendiri apa saja yang ada di dalam video tersebut. Kali ini kita harus mengetahui dulu apa dari kriteria gambar kerja prototipe. Yang pertama yaitu cepat. Artinya setiap gambar kerja prototipe itu harus digunakan atau dibuat dengan cepat. Artinya ketika kita mempunyai ide atau gagasan, kita menuangkan kepada sebuah kertas yang langsung dibuatkan sketsa gambar daripada sebuah produk tersebut. Yang kedua adalah murah. Gambar kerja prototipe harus dibuat dari biaya semurah mungkin. Kenapa? Karena biaya yang besar harus dikonsentrasikan pada aspek eksplorasi daripada sebuah konsep. Jadi sebelum kita terlanjur ke arah yang lebih besar dulu, kita harus menggunakan apa yang kita bisa terlebih dahulu, yaitu membuat dengan cara mudah, murah ya. Apapun bisa jadi. Yang ketiga yaitu dapat dibuang. Sebuah gambar kerja harus bisa dibuang. Jadi jangan membuat lembar kerja dari bahan yang tidak dapat dibuang. Contohnya seperti apa? Kalau kita menggunakan kertas yang agak-agak lumayan ekspensif atau mahal, sayang. Lebih baik kita menggunakan kertas HPS dulu atau kertas yang mudah dirobek atau nantinya dibuang, jadi tidak memakan biaya. Yang keempat yaitu resolusi rendah. Sebuah gambar kerja atau prototipe itu harus disajikan dalam resolusi yang sangat rendah. Karena apa? Sebuah gambar kerja itu merupakan rancangan yang sederhana, ya. Jadi dibuatnya itu secara sederhana. Dan yang kelima adalah ambigu. Nah, ambigu di sini artinya apa? Gambar kerja prototipe memang sengaja dibuat ambigu sehingga dapat diinterpretasikan pada segala hal. Di sisi lain, hal ini ditujukan agar peluang penyempurnaan pada sebuah produk itu bisa tetap terbuka. Dan yang terakhir, bersifat menyarankan bukan menetapkan. Artinya karena sifatnya yang ambigu tadi, gambar kerja prototipe harus bersifat menyarankan supaya interpretasi atas prototipe tersebut terbuka. Jadi ketika kita membuat prototipe itu, oh ini bentuknya harus seperti ini. Belakangnya harus seperti ini. Ukurannya seperti ini. Nah, itu menyarankan, bukan menetapkan. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada gambar kerja. Nah, gambar kerja ini juga merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud, terutama bagi orang-orang teknik. Seperti sketsa tadi ya. Sebuah sketsa dibuat nanti menjadikan sebuah gambar kerja, jadikan sebuah prototipe. Nah, itu gambar kerja. Nah, apa sih fungsi dari gambar kerja teknik? Yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Tentu saja dalam sebuah sketsa atau gambaran kerja itu kita dapat menginformasikan apa yang menjadi keinginan konsumen. Nah, apa nih keinginannya? Jadi kita bisa tahu ya. Jadi terwakili dari gambar yang kalian buat. Yang kedua, pengawetan dan penyimpanan. Yang kedua adalah pengawetan dan penyimpanan. Artinya gambar itu merupakan data yang sangat teknis yang digunakan dengan tepat. Jadi teknologi dari suatu perusahaan dipadatkan dengan mengumpulkan gambar-gambar. Nah, pengawetan di sini bukan makanan, tapi bagaimana gambar-gambar itu bisa tersimpan dengan rapi, tidak cepat rusak. Ya, jadi bagian-bagian produk itu bisa dapat diperbaiki. Jadi gambarnya tadi atau bahan-bahan tadi yang sebagai informasi untuk merencanakan sebuah prototipe di kemudian hari. Nah, ini harus disimpan dengan baik-baik ya. Dan yang berikutnya adalah nomor 3 sebagai penuangan gagasan dan pengembangan. Dalam gagasan ini tentu saja pengembangan dari sebuah ide itu menjadi awal atau langkah pertama yang ditetapkan oleh seorang pembuat gambar
kerja. Nah, ini walaupun masih bersifat konsep ya, jadi masih abstrak, yang hanya terlintas dalam pikiran, namun konsep yang abstrak ini bisa menjadikan wujud yang sebenarnya dalam sebuah gambar sketsa. Nah, setelah diteliti, dievaluasi, lalu gambar tersebut digunakan sehingga menjadi gambar yang sempurna. Bagaimana dengan standar gambar teknik? Standar gambar teknik merupakan suatu keseragaman yang telah disepakati bersama dengan tujuan untuk menghindari salah pengertian dalam komunikasi teknik. Nah, jadi tadi sudah dituangkan di awal, kalau sudah digambarkan atau disketsakan terlebih dahulu berarti penyampaian informasinya itu benar. Jadi tidak akan terjadi kesalahpahaman. Jadi ada dalam komunikasi teknik yang baik. Nah, siapa sih orang-orang yang terkait dalam bidang gambar teknik? Yaitu salah satunya adalah siswa pada kelompok teknologi dan industri, para perencana produk, operator mesin, operator perakitan, ada mekanik, dan yang terakhir adalah pengontrol mutu dari suatu produk atau mesin. Nah, kita juga ingin mengetahui negara mana sih yang sudah membuat standar internasional. Berarti sudah teruji kelayakannya ya. Barang-barang produk mereka diuji secara internasional. Ada di Jepang, Belanda, Jerman, Indonesia, ataupun dengan standar internasionalnya. Nah, salah satu tadi itu adalah ISO, International Organization for Standardization. Organisasi internasional ini dibentuk berdasarkan standarisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia, di mana pembentukannya untuk meningkatkan perdagangan antar negara-negara di dunia. Apa sih tujuan dan manfaat dari ISO? Pada dasarnya tujuan dan manfaat ISO itu untuk menentukan standar internasional di bidang industrial dan komersial. Mengacu pada pengertian ISO di atas, adapun manfaat lainnya yaitu sebagai peningkatan kredibilitas perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, yang ketiga adalah jaminan kualitas sesuai standar internasional, kemudian menghemat biaya, yang kelima dapat mengoptimalkan kinerja karyawan, dan yang terakhir adalah meningkatkan image perusahaan. Nah, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Di sini ada daftar pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, ada 10 ya. Silahkan dikerjakan di kertas folio atau di Word atau media lainnya yang bisa kalian buat. Demikianlah materi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Besar harapan semoga kita dapat mengambil intisari daripada pembahasan tersebut. Semoga bermanfaat apa saja ilmu yang telah diberikan hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.